Shalom, apa kabar semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Hari ini saya memilih tema lawan corona. Saudara dan saya harus berani melawan corona. Dan siapkan Alkitab saudara, seperti biasa nanti kita akan baca bagian firman Tuhan untuk melandasi perenungan kita hari ini. Dan hari ini kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Jika saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau hari ini hamba boleh kembali berjumpa dengan para sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan demi tayangan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Kau kembali hadirkan hambamu, oleh karena itu urapi hambamu. Juga setiap yang menyaksikan tayangan ini, Engkau mengurapi. Sehingga kami sama-sama ketika mengakhiri perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kami sungguh sangat amat diberkati. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hatimu melalui hambamu ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca pada bagian Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat yang ke-9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi atau yang membawa kemenangan. Nah, saudaraku, mari kita akan belajar mengapa di waktu yang singkat ini saya berani mengatakan bahwa saya mengajak saudara mari melawan corona. Kenapa saya berani? Karena saya memegang bagian firman Tuhan yang tadi saya baca. Secara khusus di ayat yang ke-10. Di situ ada 7 janji Tuhan yang hebat. Ketika kita mau menerima dan kita melakukannya, maka kita pasti menang terhadap corona. Saya mengajak saudara melawan bukan berarti kita pergi ke kerumunan orang lalu kita memeluk-meluk mereka atau kita menunggu mereka bersin. Bukan. Karena kita sedang melawan musuh yang tidak kita lihat. Tetapi kita tahu cara memenangkannya. Seperti apa kata pemerintah yang merupakan juga utusan pilihan Tuhan bagi kita. Saudara diam di rumah, saudara jaga jarak, istirahat yang benar, makan makanan yang bergizi. Terlebih-lebih saudara terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka percayalah saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Kalau juga kita kena. Saya percaya sekali seperti khotbah saya sebelumnya. Setiap anak-anak Tuhan, jika kena, pasti ada rencana Tuhan yang ingin dia sampaikan. Ada suara Tuhan yang ingin dia sampaikan. Untuk itu saudara dan saya berani meyakinkan saudara bahwa hari ini ketika saudara mengamini kebenaran firman Tuhan, maka langkah-langkahmu ke depan pasti penuh dengan keyakinan bahwa engkau akan menang dalam pertarungan ini. Mari kita lihat saudara. Di ayat yang ke-10 ada janji Tuhan yang tadi saya katakan buat saudara dan saya. Perhatikan baik-baik. Janji yang pertama Tuhan mengatakan, jangan takut. Takut itu artinya tidak berani loh saudara. Takut itu artinya merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap bencana. Ya virus ini kan bencana, lalu banyak orang Kristen takut. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin katakan firman Tuhan ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah sungguh-sungguh serius menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan. Jadi ketika dia sudah percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka setiap firman yang dia dengar pasti dia akan aminkan dan dia pasti akan punya semangat terus yang baru, yang berapi-api untuk menghadapi tantangan pada situasi seperti ini. Jadi saudara, kalau saudara masih ragu sama Tuhan, seperti khotbah saya sebelumnya, higher standard, saudara hanya percaya sama Tuhan, tapi saudara nggak berani mempercayakan diri saudara, memang sulit mendengar firman Tuhan ini. Saudara terus akan mungkin nyinyir setelah ini, saya nggak peduli. Saya hanya ingin bicara kepada orang yang yakin
sudah mempercayakan dirinya kepada Kristus. Jadi yang pertama dikatakan jangan takut. Tuhan Yesus juga bilang sama para murid jangan takut. Jadi hari ini kalau kau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, mulai tetapkan dalam dirimu, katakan aku tidak akan takut lagi. Mari sama-sama dengan saya katakan, aku tidak akan takut lagi. Karena ini janji Tuhan, dikatakan jangan takut. Tuhan cuma bilang jangan takut, tidak. Karena dia teruskan dikatakan, Tuhan menyertai, aku akan menyertai. Ya, menyertai itu artinya menemani. Menyertai itu artinya mendampingi. Menyertai itu artinya ikut serta. Menemani saudara dan saya dalam segala keadaan. Kalau hari ini keadaannya nggak baik, hari ini keadaannya semua orang kok menjadi takut dan khawatir. Saat ini juga saya katakan, saudara jangan takut karena dia Tuhan yang menyertai saudara. Ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat dia katakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman ini. Yang ketiga janjinya dikatakan, jangan bimbang. Bayangkan jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang. Bimbang itu artinya tidak tetap hati. Bimbang itu artinya orang yang suka khawatir. Bimbang itu kok cemas hidupnya. Bimbang itu artinya ragu-ragu. Jadi hari ini saya ingin katakan stop ragu-ragu, stop khawatir, stop cemas, stop bimbang. Hari-hari ini banyak orang bukannya sakit karena corona, tapi karena bimbang, karena ragu. Mau kemana-mana takut. Heran, saudara. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan takut. Dia Tuhan yang menyertai. Lalu Tuhan bilang, please, jangan bimbang. Mari sama-sama dengan saya katakan, aku tidak bimbang. Jangan bimbang, saudara. Yang keempat, dia meneguhkan. Jadi jangan takut. Aku menyertaimu, jangan bimbang, aku akan meneguhkan. Tuhan akan meneguhkanmu, dikatakan dengan luar biasa sekali. Meneguhkan itu artinya menguatkan, mengukuhkan. Dalam situasi seperti ini aku datang, aku Tuhan menguatkan, mengukuhkan. Perhatikan tadi ayat yang ke-9 dikatakan, aku memilih kamu. Kalau hari ini kita sudah jauh meninggalkan Tuhan, kita berbalik dikatakan aku tetap menerimamu. Dia Tuhan yang konsisten. Ketika dia memilih Abraham menjadi bapa orang percaya. Bukankah kita generasi sekarang orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi keturunan ilahi Abraham. Keturunan Abraham rohani. Jadi hari ini saya ingin katakan dia Tuhan yang menguatkan, mengukuhkan saudara dan saya. Ya, COVID belum sampai ke rumah saudara. Corona belum sampai ke tempat saudara, tapi ketakutannya minta ampun. Karena ketakutannya yang lain. Mulai ancaman, bisik-bisikan halus PHK. Bisnis mulai nggak jalan. Saudara, lawan kita nggak terlihat. Tapi lawan kita merusak perasaan. Dan hari ini perasaanmu sudah kembali dirapihkan seperti puzzle yang berantakan oleh Tuhan. Yang kelima, dikatakan dia Tuhan yang menolong. Menolong itu artinya membantu atau meringankan kita dari beban. Itu menolong. Jadi Tuhan membantu meringankan kita. Tuhan membantu kita untuk bisa mengangkat beban ini. Ada penderitaan, ada kesukaran. Dia bisa menolong kita untuk kita melakukan sesuatu yang gak mungkin. Dia menyelamatkan kita, dia melepaskan kita dari mara bahaya. Itulah yang namanya menolong. Saudara, kita punya Tuhan yang konsisten menolong. Jadi hari ini jangan bilang Tuhan di mana. Saya suka tadi pagi saya menerima WA, saya berharap tidak hoax. Parlemen di Amerika berdoa dan mulai mengakui kesalahan mereka. Itu orang yang berdoa hebat sekali. Mereka sudah mulai mengakui bahwa sampai saat ini, selama ini kami mulai menghilangkan doa Bapa kami. Kami tidak lagi membaca hukum Taurat. Kami mulai mengandalkan anjing pelacak, polisi-polisi yang modern. Dan ketika ada virus yang tidak terlihat dan menjadi musuh seluruh dunia, mereka melakukan langkah yang benar. Mereka kembali kepada Tuhan. Dan ayat 9 tadi dikatakan, kalau aku sudah memilihmu, maka aku akan menerima kamu sampai kapanpun. Saudara, hari ini kita belajar. Yang keenam dikatakan Tuhan memegang dengan tangan kanan. Memegang.
Memegang artinya ketika dia megang, dia menguasai saudara. Ketika dia memegang, berarti dia yang mengambil peran. Sama seperti ketika saudara naik mobil, lalu tikungannya luar biasa sekali, sangat mengerikan. Dan ketika itu saudara baru bisa belajar naik mobil, maka ayah saudara atau ibu saudara atau kakak saudara mengambil alih. Dia memegang kendali dan engkau aman. Itulah Tuhan kita. Hari ini dunia boleh dikatakan tidak aman. Saya percaya ada orang yang percaya sama Tuhan bisa kena dengan virus ini. Tetapi ketika dia katakan, Tuhan hidup saya engkau yang pegang, engkau yang kendalikan. Jadi apapun yang terjadi, yang terburuk sekalipun, sampai meninggal pun saya percaya dia meninggal dengan mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena dia mempercayakan roh jiwa dan tubuhnya dipegang, dikendalikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan beri kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Di mana kemenangan itu? Ketika dia katakan sudah selesai. Lalu dia mati dan dia bangkit. Dia hidup bersama dengan muridnya. Menyatakan kuasanya yang hebat. Lalu dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa kita. Bahkan dia naik bukan sekedar naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan tiba pada waktunya dia akan datang menjemput kita. Membawa ke tempat di mana dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara, luar biasa sekali hari ini. Kita belajar bagian yang sangat menarik dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Dan saya mengajak saudara, mari kita berperang dengan corona. Mari kita kuatkan sesama orang-orang percaya. Ketika kau dan saya menjadi orang percaya, orang yang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kita pertontonkan kepada dunia bahwa kami orang-orang percaya. Kami nggak akan pernah takut dan kalah terhadap corona. Kami akan tetap punya semangat, kami akan kerjakan tanggung jawab kami. Dan saya percaya, kami percaya semua bahwa Tuhan Yesus akan mengerjakan tanggung jawabnya buat anak-anaknya, saudara dan saya. Mari lawan corona. Mari kita berpegang dan berani menjalankan 7 janji Tuhan. 7 janji Tuhan itu adalah, yang pertama mari kita lihat, jangan pernah takut. Percayalah pada penyertaannya. Jangan pernah bimbang, sebab dia Tuhan yang meneguhkan. Dia pasti menolong, dan dia akan memegang saudara, dan memberikan kemenangan. Biarlah 7 janji ini tidak saja hanya kau hafal, tapi taruh di hati dan mulai kerjakan. Maka engkau akan melihat detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, karya Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya di tengah situasi yang belum menentu di dunia ini. Tetap semangat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana, kau pakai hamba-Mu untuk menyatakan ini, menjabarkan ini kepada umat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Bapa, terima kasih kau ingatkan kepada kami bahwa kami ketika menghadapi situasi seperti ini, menghadapi virus yang tidak pernah terlihat, tetapi kami percaya mata rohani kami bisa melihat, hati kami bisa merasakan di mana lawan itu sudah mendekat atau lawan itu sudah menjauh. Oleh karena itu biar kami berpegang dan menjalani janji-Mu yang kau katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kau mengatakan kami jangan takut karena engkau setia menyertai. Kau katakan kepada kami jangan bimbang sebab engkau Tuhan yang meneguhkan hidup kami. Terima kasih kau menolong hidup kami, kau memegang kami. Bahkan kau tutup dengan janji ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti engkau. Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang menjadi kota benteng kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena kau selalu tidak pernah terlambat untuk mengulurkan tangan-Mu menopang kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini syukur hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari saudara, jika saudara diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.